Hai, pernah nggak teman-teman sekalian mendapatkan kenyataan percuma Anda menjadi Kristen atau percuma berdoa, percuma rajin ke gereja? Mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami hal yang pernah saya alami, dan itu merupakan satu hal yang lumrah. Kenapa? Karena banyak yang mendoktrin atau mengajarkan bahwa kekristenan itu sangat identik dengan karakter, dengan perilaku, dengan situasi ekonomi maupun situasi kesehatan. Nah, jadi ketika kita drop dalam kesehatan kita atau juga menurun dalam perekonomian kita, dengan kata lain mungkin mengalami kebangkrutan, semakin dekat dengan Tuhan justru semakin bangkrut, atau mungkin ada perilaku kita yang tidak menyenangkan orang lain, mungkin ada rasa marah atau ada selisih paham dengan teman-teman kita, seringkali perkataan ini akan muncul dan bisa menjadi satu penghakiman, judgement kepada kita. Dan saya tahu bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu bisa menyakiti, bisa menjadi membuat kita semakin terpuruk, semakin down, merasa tidak pantas, putus asa, bahkan banyak yang berakhir tragis. Nah, karena itu teman-teman, saya mau katakan, saya mau membantu teman-teman semuanya untuk memahami apa sih sebenarnya yang menjadi hal paling penting di dalam kekristenan. Apakah kekristenan itu diukur dari tingkat kesehatan kita, atau mungkin tingkat ekonomi atau kemakmuran kita, atau mungkin perilaku atau perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama? Nah, ini penting. Mana yang menjadi prioritas? Karena banyak orang yang mulai berkata ketika kita mengalami keterpurukan, kita mengalami down, kita mengalami masalah, ada trouble dalam kehidupan kita, seringkali orang akan berkata, cek dulu dosamu, mungkin imanmu lemah, mungkin imanmu seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam kekristenan itu tidak mengenal yang namanya kemakmuran, kenyamanan, bahkan keamanan. Nah, kekristenan itu justru seringkali identik dengan problem-problem, permasalahan, tantangan hidup, penderitaan, kesengsaraan, bahkan firman Tuhan berkata ketelanjangan. Nah, kenapa menjadi sangat kontras di zaman sekarang dengan zaman pada bapak-bapak gereja atau gereja mula-mula itu justru bertolak belakang? Karena apa? Saat ini ada banyak pengajar-pengajar, baik itu pendeta ataupun mungkin pelayan-pelayan, yang mulai membuat indikator seorang Kristen yang benar. Mereka membuat indikator-indikator yang menurut saya adalah sebuah kepalsuan dan sangat bertentangan dengan Alkitab. Apa saja itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada kekayaan, kesehatan, perilaku-perilaku baik atau perbuatan baik, menolong sesama, itu dikatakan menjadi tanda, menjadi indikator bahwa orang tersebut adalah Kristen yang benar. Tetapi saya katakan berhenti untuk berpikir seperti itu. Karena apa? Dalam kekristenan ada 3 dalil yang paling penting: sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Dan diantaranya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, yang paling penting itu adalah sola fide. Sola fide artinya hanya karena iman. Hanya karena iman. Jadi dalam kekristenan yang paling penting itu adalah iman percaya kita yang benar kepada Kristus. Iman yang benar itu bukan sekedar percaya saja atau percaya membabi buta, tetapi percaya karena kita benar-benar tahu siapa yang kita percaya. Percaya karena kita memahami bentuk kepercayaan kita tersebut. Jadi teman-teman sekalian, di saat Anda menyaksikan video ini, jangan berpikir lagi ketika kita mengalami keterpurukan atau kita mengalami kejatuhan, baik itu di dalam ekonomi, sosial, atau yang lainnya, mungkin perilaku kita mungkin pernah mengalami kegagalan, salah. Saya katakan, itu bukan tolak ukur kekristenan yang benar. Tolak ukur kekristenan yang benar adalah mengenal Kristus dengan benar di dalam kehidupannya. Bagaimana mengenalnya? Nanti saya akan sampaikan dalam video selanjutnya bagaimana kita cara memiliki iman yang benar kepada Kristus, karena firman Tuhan akan menuntut kita, teman-teman. Nah, sekian dulu video kita kali ini.
nanti akan kita lanjutkan dengan topik-topik selanjutnya, topik mengenai iman yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Jadi sekali lagi, jangan ukur kekristenanmu dengan kekayaan, kekristenanmu dengan kesehatan, jangan ukur kekristenanmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena apa? Ingat, rasul-rasul sekalipun tidaklah orang-orang yang sehat secara jasmani, bukanlah orang-orang yang makmur secara finansial, dan bukan juga orang-orang yang bisa berbuat kebaikan-kebaikan bagi sekitarnya. Karena apa? Mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan sakit-sakitan, bahkan mereka banyak yang diburu, mati, ada yang disalibkan, ada yang menderita dengan digoreng, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, sekali lagi ingat, yang terpenting dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen adalah mengenal Kristus dengan benar. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati